Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget tapi sering kelewat, kenal sama audiens Anda sebelum ngomong. Betul sekali. Seringnya kita fokus ke apa isi pesannya, tapi lupa mikirin siapa sih yang dengerin? Nah, sumber kita kali ini, bab 7 buku Great Communication Secrets of Great Leaders, fokusnya ke menilai audiens Anda. Dan ada studi kasus keren soal Bill Vick, promotor bisbol legendaris itu. Ya, Vic ini contoh bagus banget. Buku ini nunjukin gimana pentingnya paham ekspektasi audiens buat bangun, koneksi dan kredibilitas. Oke, kita bedah yuk. Bab 7 ini langsung ngasih kontras yang, lumayan tajam ya. Ada eksekutif yang dicemooh, gitu. Pidatanya dianggap ganggu orang mau kebar. Iya, kebayang sih. Gagal baca situasi banget. Terus dibandingin sama George Washington. Dia bisa loh ngeredam pemberontakan cuma pakai gestur kacamata. Nah, itu dia. Gestur sederhana tapi penuh makna. Ngingetin soal pengorbanan bareng. Langsung kena emosinya. Artinya salah baca audiens itu fatal akibatnya. Fatal. Dan yang menarik di sini tuh soal ekspektasi audiens. Mereka itu pengennya Anda siap, relevan sama mereka, terus ngomongnya tuh ke mereka. Bukan kayak, guruin dari atas gitu. Jadi ada rasa personalnya gitu ya? Betul. Ada beda tipis juga kan antara beneran empati, kayak Washington tadi, sama sekedar, nyenengin-nyenengin aja atau pandering. Tujuannya kan bangun hubungan asli bukan manipulasi. Oke, nah dari kontras tadi kita masuk ke Bill Vick. Ini dia nih jagonya memahami audiens. Gimana sih dia bisa seefektif itu? Kuncinya, seperti yang digambarin di buku itu, ada di metodenya Vick. Ini bukan riset di kantor aja. Dia beneran turun lapangan. Nggak ragu duduk di bangku penonton yang paling murah. Wah, serius? Sampai segitunya? Iya. Diirin obrolan fans, nyerap unek-unek mereka. Dia juga mau aja ngomong di acara apapun, asal bisa bantu jual tiket. Aksesibel banget berarti ya orangnya. Banget. Plus, dia jago pakai humor, cerita, sering ngetawain diri sendiri pula. Ini bikin dia dekat sama fans, bukan sekedar strategi, tapi emang gayanya dia. Jadi turun langsung ini yang jadi pembeda ya, bukan asumsi tapi observasi, interaksi langsung. Tepat. Dia nggak nebak-nebak. Dia lihat dan dengar sendiri. Terus pemahaman itu dia jadiin aksi nyata kan? Kayak aksi publisitasnya yang terkenal itu, yang Eddie Gaedel. Nah, itu dia. Contoh paling ikonik. Dia masukin Eddie Gaedel, pemain yang tingginya cuma sekitar 1 meter lebih dikit, buat mukul di pertandingan resmi. Gila, itu pasti heboh banget ya? Heboh. Tapi ini bukan cuma cari sensasi murahan loh. Ini nunjukin Vick paham banget kalau fans itu butuh hiburan. Butuh tontonan unik, kejutan. Bukan cuma skor akhir. Itu nyebutin dia sering bikin promosi hadiahnya macam-macam. Ada pemukul bisbol, bola, bahkan lobster hidup. Hah? Lobster hidup? Iya. Kedengarannya aneh. Tapi intinya dia mau kasih balik ke fans, bikin mereka merasa dihargai. Jadi bukan cuma promosi jual tiket, tapi kayak bangun komunitas gitu ya? Persis, membuat fans merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ada rasa memiliki. Kalau kita tarik benang merahnya nih, pendekatan Vick ini kan praktek langsung dari prinsip menilai audiens di bab 7 itu. Betul. Dengerin aktif, interaksi langsung, pahami apa yang benar-benar penting buat mereka, terus kasih nilai itu dengan cara otentik. Gimana coba duduk di bangku penonton ala Vick di zaman sekarang? Mungkin caranya beda ya, tapi prinsipnya kayaknya sama aja deh. Prinsip buat dengerin kebutuhan audiens, pahami sudut pandang mereka, bangun koneksi asli. Itu kan tetap fundamental, ya kan sih? Mau medianya apa aja. Setuju, setuju. Esensinya nggak berubah. Mungkin duduk di bangku penonton sekarang itu artinya ya aktif mantau diskusi online, balesin feedback dengan tulus, atau bikin platform interaksi dua arah gitu kali ya? Bisa jadi. Intinya, luangkan waktu buat bener-bener paham siapa yang mau Anda ajak bicara sebelum nyusun pesan. Mau itu buat rapat tim, presentasi ke klien, atau sekedar ngobrol penting sama teman kerja. Prinsip empati dan koneksi ala Vick ini berlaku universal. Jadi kesimpulannya dari obrolan kita soal bab 7 dan kisah Bill Vick ini apa dong? Intinya sih, memahami audiens itu bukan cuma checklist persiapan, tapi ini jantungnya komunikasi yang efektif. Iya, ini soal menempatkan diri di posisi mereka, bangun jembatan pemahaman, dan akhirnya kasih nilai yang beneran relevan buat mereka. Nah, sebagai penutup, coba Anda renungkan sebentar. Dalam konteks Anda sendiri, siapa sih fans Anda? Siapa audiens utama yang perlu Anda jangkau?
dan terinspirasi dari Fik, gimana caranya Anda bisa mulai duduk di bangku penonton versi Anda sendiri? Maksudnya untuk bener-bener dengerin, ngamatin, dan pahami apa yang paling penting buat mereka. Betul! Sebelum Anda nyiapin komunikasi Anda berikutnya, coba dipikirkan.